Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan yang sudah memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita nanti belum dapat kita ketahui dan lihat secara pasti. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, bahwa kita akan menjadi sama seperti Dia. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Tapi kita melihat diri kita masih ada dalam realita tubuh jasmani. Kita masih berada dalam realita fisik yang terbatas. Ketika kita mati, tubuh jasmani kita kembali menjadi debu. Tulang-tulang menjadi rusak di dalam kuburan, yang dikremasi kembali menjadi abu. Nah, apa jadinya dengan diri kita nanti ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan? Apakah kita mendapatkan tubuh yang baru? Ataukah kita mendapatkan tubuh yang sama seperti yang sekarang ini ketika kita hidup di bumi ini? Apakah kita memiliki wajah yang sama dan juga kelemahan-kelemahan tubuh yang sama? Yang pasti saudara, tidak ada sakit penyakit ketika kita ada dalam tubuh kemuliaan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 ini, Rasul Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Lewat pewahyuan yang ia dapatkan, Rasul Yohanes menyatakan kepada setiap kita bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah saat ini akan membawa kita pada suatu transformasi, suatu perubahan ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya yang kedua kali. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, ke bumi ini, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau kita masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, maka tubuh kita akan diubahkan. Dan setiap orang yang sudah mati secara jasmani akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Status saudara dan saya sebagai anak-anak Allah adalah suatu kepastian, tidak dapat berubah kecuali kita meninggalkannya. Status kita dimeteraikan oleh kuasa darahnya dan dimeteraikan oleh Roh Kudusnya di dalam kita. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki janji bahwa kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dalam Filipi 3:21 di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Pribadi Tuhan Yesus Kristus bukanlah pribadi manusia belaka, tapi Dia adalah pribadi Allah yang mulia. Yohanes menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus ketika berada di atas gunung. Ketika itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung. Dan di situ Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kita dapat membaca
transfigurasi Tuhan Yesus dalam Matius 17 ayat 1-2. Kemuliaan Tuhan Yesus ketika itu sangat luar biasa, tidak cukup untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan kita semua akan melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya yang demikian ketika kita berjumpa dengannya muka dengan muka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita adalah bahwa kita semua sebagai anak-anak Allah, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan. Dia akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Selama kita hidup di dunia ini, selama kita ada dalam tubuh jasmani ini, kita mengalami berbagai pergumulan. Ada kelemahan jasmani, ada sakit penyakit. Tapi pada saatnya nanti, kita semua akan diubahkan Tuhan. Dan segala sakit penyakit tidak ada lagi. Segala kelemahan dilenyapkan. Dan kita akan berada dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mari tetap percaya dan tetap setia kepada Dia yang mengasihi kita. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus-Nya akan menolong kita sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur bersukacita akan janji-Mu bahwa kami akan memiliki tubuh kemuliaan. Kami diubahkan dan Engkau sendiri Tuhan akan mengubahkan tubuh kami yang hina ini dan memberikan kami tubuh yang mulia sama seperti Engkau. Terima kasih untuk janji-Mu yang pasti. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang memberikan kami status baru sebagai anak-anak Allah, yang mewarisi akan janji-janji-Mu, dan yang membuat kami mengalami anugerah, keselamatan dan kehidupan kekal. Tolong kami supaya kami terus setia kepada-Mu, percaya dengan segenap hati kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menolong kami, menguatkan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memampukan kami, dan memberikan kami selalu kemenangan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.